Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai learning journal, salah satu nilai aneka yaitu komitmen mutu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desiana Hafsari. Saya angkatan 26, kelompok 2 NDH 16 pada Latsar CPNS golongan 3 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Hal pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari komitmen mutu. Komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan. Komitmen mutu pada seseorang dapat dilihat dari semangat bekerja, tidak ingin menyia-nyiakan waktu, serta hasil karyanya dapat bermanfaat. Terdapat 4 indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu, yaitu yang pertama adalah efektif, yang berarti berhasil guna, sasaran dapat dicapai hasil sesuai rencana atau target. Efektivitas merujuk pada tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua adalah efisien. Efisien artinya berdaya guna dan dapat menjalankan tugas serta mencapai hasil tanpa menimbulkan pemborosan sehingga hemat waktu, biaya, tenaga, dan pikiran. Efisiensi ini merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Berikutnya ada inovasi. Inovasi ini yaitu penemuan sesuatu yang baru atau mengandung kebaruan, mewujudkan ide kreatif menjadi hasil pekerjaan, serta kemampuan untuk menciptakan atau melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Inovasi ini perlu dilakukan agar dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang dipicu oleh pergeseran selera pasar, meningkatnya harapan dan daya beli masyarakat, gaya hidup, kesejahteraan, ekonomi, pengaruh globalisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir ada orientasi mutu, yaitu mengarahkan semua upaya dalam rangka memuaskan pelanggan atau publik. Mutu merupakan standar yang menjadi dasar untuk mengukur hasil capaian kerja. Selain itu juga sebagai pembeda dengan produk yang dihasilkan oleh lembaga sejenis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan komitmen mutu dengan fungsi utama ASN. Target utama kinerja ASN yang berbasis komitmen mutu yaitu mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Jika hal ini dikaitkan dengan 3 fungsi utama pegawai ASN yang terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, maka dalam implementasi fungsi tersebut, pegawai ASN harus menunjukkan perilaku yang komitmen terhadap mutu, bukan sekedar menggugurkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas pelayanan. Berikutnya kita akan membahas mengenai manajemen mutu. Manajemen mutu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Sekarang kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar orientasi mutu. Nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan prima sekurang-kurangnya akan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customers atau clients. Yang kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customers atau clients tetap setia. Yang ketiga, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Yang keempat, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customers atau clients maupun perkembangan teknologi. Yang kelima,
menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Selanjutnya mengenai karakteristik ideal manajemen mutu. Karakteristik ideal dari tindakan yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yaitu diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan, baik menyangkut layanan yang merujuk pada producer view maupun customer view. Ada 6 tahapan yang terdapat di dalam proses implementasi manajemen mutu. Tahapan yang pertama adalah menganalisis masalah yang telah diidentifikasi. Tahapan yang kedua, menyusun rencana mutu. Yang ketiga, melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu. Yang keempat, mengawal pelaksanaan. Yang kelima, mengawasi ketercapaian. Dan tahapan yang terakhir adalah merancang upaya peningkatan. Hal terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai penerapan komitmen mutu di dalam dunia pendidikan. Komitmen mutu pada proses pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan pada saat pembelajaran di kelas. Sebelum memulai pembelajaran misalnya, guru wajib membuat dokumen-dokumen pendukung seperti silabus, RPP, maupun bahan ajar. Untuk indikator pertama, yaitu efektif, di dalam proses pembelajaran, dapat diwujudkan dengan menggunakan metode atau model pembelajaran yang interaktif, seperti misalnya model STAD atau NHT yang berfokus pada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator. Untuk indikator kedua, yaitu efisien, dapat diwujudkan dalam manajemen penggunaan waktu dan pemanfaatan media pembelajaran yang tepat. Sedangkan untuk indikator inovasi yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi pada pembuatan bahan ajar, pemanfaatan e-learning, dan memanfaatkan multimedia untuk menyampaikan bahan ajar. Lalu untuk indikator yang terakhir yaitu orientasi mutu, dapat dilakukan dengan berusaha mengembangkan potensi yang ada dalam diri sendiri dengan cara mengikuti pelatihan atau diklat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.